Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 12. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-8, persembahan yang benar. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah mengalami transformasi. Transformasi yang menyangkut akan sikap dan prinsip hidup kita. Mengapa? Karena kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Karena itu, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya, maka layaklah kita harus hidup dengan cara yang baru. Cara hidup yang baru itu seperti apakah? Yaitu mempersembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan, tidak lagi mengikuti hasrat diri dan dunia, tetapi berusaha agar kehendaknya digenapi dalam diri kita. Pembaharuan hidup yang terus-menerus diperbaharui, sampai menjadi berkat untuk hormat kemuliaan Tuhan, dan tidak sama lagi dengan dunia ini. Anugerah itu jugalah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup yang baru itu menjadi rendah hati, berfungsi efektif di dalam Kristus untuk melayani. Di dalam ayat 6-8. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Di dalam ayat 9-21, nasihat untuk hidup dalam kasih. Apa saja wujud kasih dalam kehidupan dan pelayanan kita? Yaitu kasih tidak boleh pura-pura, sebab bila demikian kita menipu diri kita sendiri, mendustai orang yang kita kasihi. Bantulah orang kudus, balaslah kejahatan dengan kebaikan, melakukan kebaikan, hidup damai, dan berilah tempat kepada murka Allah. Hati yang lemah lembut, artinya kita bawa permasalahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Memberi makan yang lapar sekalipun itu musuh, memberi minum yang haus, dan banyak hal lagi. Karena itu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini, dilimpahkan kepada kita kasih yang dalam untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.